untuk menjadi presiden 2024 itu harus seorang presiden yang siap untuk mengambil resiko dan siap tidak populer. Siap tidak populer. Siap menanggung resiko, mengambil keputusan resiko, dan siap untuk tidak populer untuk keselamatan negara, Thomas. Jadi untuk keamanan nasional harus perlu seorang presiden yang tidak bisa diatur oleh partai apapun. Sudah di lapangan, sudah di medan pertempuran, otomatis dia punya pengalaman untuk mengambil keputusan. Dan itu hanya satu, Prabowo. Cawapresnya itu Bapak Ganjar, capresnya Prabowo. Indonesia pasti jaya, Thomas. Saya tidak ikut politik dan tidak dibayar. Cawapresnya itu Ganjar, capresnya Prabowo. Itu lebih bagus. Karena saat ini perlu figur militer, Thomas. Iya, Pak Daud. Perlu figur militer, Pak Daud, ya. Iya. Atau cawapresnya Pak Prabowo, capresnya Pak Ganjar. Bolak-balik aja, Thomas. Ya, jadi tinggal nanti kebesaran partainya, Pak, ya. Apakah mau menggantikan posisi capres dan cawapres, Pak? Tapi menurut saya capresnya Prabowo, ya. Capresnya, Pak, ya. Kenapa capresnya Prabowo? Ada suatu kisah nyata yang saya bicara sama almarhum Jenderal Pramono Edi, Thomas. Ya. Jadi gini, Thomas. Untuk menjadi presiden 2024 itu harus seorang presiden yang siap untuk mengambil resiko dan siap tidak populer. Siap tidak populer. Siap menanggung resiko, mengambil keputusan resiko, dan siap untuk tidak populer untuk keselamatan negara, Thomas. Keselamatan negara, Pak Daud, ya. Karena posisinya saat ini dalam posisi Indonesia, Thomas, ya, habis COVID Corona. Pandemi. Jadi untuk keamanan nasional harus perlu seorang presiden yang tidak bisa diatur oleh partai apapun. Tidak bisa diatur oleh partai apapun, Pak Daud, ya. Dan itu hanya satu, Prabowo. Prabowo, siap, Pak Daud. Itu menurut Jenderal Pramono Edi, dia cerita bahwa Jenderal Prabowo ini adalah seorang prajurit komando yang betul-betul hebat, Thomas. Dan dia hebat. Dan dia itu waktu di kesatuan itu benar-benar melindungi anggotanya, Thomas. Dan jiwa korsa yang sangat tinggi untuk NKRI, Thomas. Nah, jadi cawapresnya itu Bapak Ganjar, capresnya Prabowo. Indonesia pasti jaya, Thomas. Amin. Berarti bisa meneruskan keberhasilan Pak Jokowi, ya, Pak, ya? Dua-duanya semuanya adalah yang aman untuk kelanjutan program Pak Jokowi. Ganjar itu dari PDIP, partai yang kuat, dan Ganjar itu kan juga gubernur Jateng, dan Pak Ganjar itu juga orang yang baik, Thomas. Betul. Nah, karena gini, Thomas, Pak Prabowo itu ibaratnya itu dia hanya cukup namanya ditulis dalam sejarah sebagai presiden, Thomas. Kenapa? Ini yang pertama, semua pengalaman dia sudah mengalami, pernah jadi menantu presiden, dan pernah menjadi prajurit komando, Yes. sudah di lapangan,
sudah di medan pertempuran, otomatis dia punya pengalaman untuk mengambil keputusan. Yes, otomatis dia punya pengalaman ya pada waktu untuk ambil keputusan ya. Dan jiwa prajurit komandonya dia tetap pegang teguh karena di panglima tertinggi itu adalah presiden. Yes. Nah, begitu dia menjadi bawahan Bapak Jokowi di Kemenhan, Kementerian Pertahanan, dia tegak lurus sama panglima tertinggi sama Bapak Jokowi. Yes. Nah, itu tidak mudah. Dan itu hanya dimiliki seorang jiwa prajurit, Thomas. Jiwa prajurit seperti Pak Prabowo ya Pak ya? Dan itu namanya prajurit komando. Prajurit komando. Nah, karena saya kan bersama Edi Wibowo dari kolonel sampai kasat, KSAD, sampai pensiun, sampai meninggal, Thomas. Yes. Dan saya tahu persis kalau Kopassus, Komando Pasukan Khusus, itu merah putih di dadanya, Thomas. Yes. Nah, merah darah dan tulangnya adalah merah putih, Thomas. Yes. Jadi untuk 2024 harus presiden yang siap ambil risiko. Coba bayangkan, Thomas. Prabowo itu dia adalah seorang jenderal, tapi ingat dia pernah jadi apa? Oposisi, betul? Betul. Dan dia selama jadi oposisi tidak pernah ngerecokin pemerintah. Yes. Dan dibuktikan sampai dari pemerintahan SBY sampai pemerintahan Jokowi loh, Thomas. Yes. Dia tidak ngerecokin dan tidak memberontak. Itu tidak mudah loh, Thomas. Itu kalau bukan prajurit komando, nggak bisa, Thomas. Yes, betul. Karena posisinya kan waktu zaman SBY, dia bukan koalisi loh, Thomas. Betul. Makanya Jenderal Edi Wibowo berkata, jarang ada seorang prajurit komando yang punya jiwa yang besar seperti Prabowo. Betul. Gimana, Thomas? Betul, Pak. Selama ini Pak Prabowo selama jadi menteri sangat diam, Pak. Nggak banyak mengrecoki Pak Jokowi, Pak. Prabowo ini, menurut Jenderal Edi Wibowo, adalah seseorang yang 100% jiwa prajurit komando, Thomas. Yes. Dibuktikan ada, Thomas. Yes. 10 tahun pemerintahan Presiden SBY, Prabowo tidak pernah ngerecokin. Betul, Pak. Tidak pernah memberontak. Karena memang dia seorang prajurit ya, Pak. Sudah terlatih sebagai seorang prajurit. Tidak pernah bikin masalah. Betul. Hebat, Pak Daud. Hebat sekali. Dan setelah itu 5 tahun zaman Pak Jokowi, tidak pernah terdengar dia memberontak atau melawan. Betul nggak, Thomas? Betul, Pak Daud. Dan waktu jadi Kemenhan, Kementerian Pertahanan, Thomas, dia juga tegak lurus dan menghormati panglima tertinggi. Jadi kalau saya perhatiin, capres, cawapres tinggal dipilih, terserah Tuhan yang menentukan. Yes. Dia tetap mementingkan negara. Coba, Thomas, Pak Prabowo itu jabatan ada, uang ada, semua ada. Kalau dia tujuannya apa? Kalau tidak ada lagi kecuali untuk negara, atau Thomas. Betul, Pak. Umur sudah 70 tahun lebih. Betul, Pak. Ibaratnya hanya ingin mengukir dalam sejarah menjadi Indonesia tambah baik. Itu aja, Thomas. Betul, Pak. Nah, kalau saya dukung Pak Prabowo dan dukung Pak Ganjar. Dua-duanya saya dukung, Thomas. Yes. Nah, jadi kalau bisa itu, ini kan ngobrol-ngobrol pendapat pribadi, Thomas. Betul, pendapat opini Pak Dotoni ya. Saya tidak ikut politik dan tidak dibayar. Thomas, perlu Thomas tahu, itu kalau capresnya itu atau presidennya
terpilih itu Prabowo, Thomas. Yes. Positif itu Papua aman, Thomas. Papua aman ya? Karena dia seorang prajurit komando, mengambil keputusan tegas, Thomas, tidak ngambang, tegas. Dan yang namanya teroris pemberontakan bakal langsung nyunsep semua, Thomas. Kenapa? Karena kita perlu presiden yang harimau, Thomas. Harimau, macan. Supaya jadi macan Asia. Yes. Nah, tapi kita juga perlu wakil presiden seperti Ganjar. Nah, itu loh, Thomas. Yang ahli strategi ya, Pak? Partai yang terkuat untuk DPR MPR. Karena presiden tanpa dukungan DPR MPR, ya pusing juga. Jadi Pak Ganjar ini sangat penting dan menentukan juga. Nah, tinggal salah satu bargaining siapa yang legowo itu aja, Thomas. Kita berdoa ya Pak, biar semua terbaik. Siapa yang legowo jadi capres dan jadi cawapresnya. Jadi kalau cawapresnya Pak Prabowo, oke. Capresnya Ganjar, oke. Oke. Dua-dua inilah yang paling cocok untuk presiden, Thomas. Yes. Menurut Thomas gimana? Mantap. Sepakat Pak Daud. Kalau salah satu ada yang ngalah itu aja, bagus, Thomas. Sebagai hamba Tuhan kita berdoa ya Pak. Iya. Karena apa yang bisa ngamankan programnya Pak Jokowi ya hanya 2 orang ini, Thomas. Yes. Karena jiwa NKRI, dan kalau Pak Prabowo jadi presiden, yang jelas keamanan nasional pasti aman, Thomas. Karena dia seorang prajurit. Komando. Kalau yang calon-calon yang lain sih saya tidak tertarik, Thomas. Karena belum tahu rekam jejak, Thomas. Betul, Pak Daud. Masih baru kampanye. Baru tawarkan wacana. Karena apa, Thomas? Ingat, Thomas. Untuk mencari orang kayak Prabowo ini, di dunia ini mungkin susah, Thomas. Apalagi di Indonesia, Thomas. Mungkin kalau nyari jenderal seperti Prabowo 1000 banding 1, Thomas. Aduh. Bener-bener macan, Thomas. Betul, Pak. Kalau presidennya kucing kan gawat, Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden, Indonesia benar-benar jadi macan Asia, Thomas. Macan Asia, macan dunia, Pak. Bukan kucing. Yes. Punya pengalaman lobby nasional dan internasional. Tidak bisa hanya nasional, Thomas. Betul, Pak Daud. Dan harus bisa mengambil sikap dan keputusan untuk keamanan negara, Thomas. Betul, Pak Daud. Untuk saat ini yang terbukti baru Prabowo, Thomas. Betul, Pak Daud. Yang lain kita belum tahu rekam jejaknya, Thomas. Betul, Pak Daud. Sepakat. Nah, saya beritahu kalau mereka tuh mau capres-cawapres, Thomas mau enggak gundul? Jadi tidak bisa presiden kucing Asia, enggak bisa, Thomas. Enggak bisa, Pak Daud. Atau tikus Asia, enggak bisa, Thomas. Betul, Pak Daud. Jadi harus macan Asia, Thomas. Macan Asia yang enggak menyong tapi mengaum. Dan itu hanya dari Prabowo, Thomas.